Sudah cukup lama tidak terdengar kabar tentang Gus Miftah kaum muslimin. Terakhir video yang kita bahas tentang Gus Miftah itu adalah video yang Gus Miftah noyor kepala istrinya di atas panggung. Di mana video tersebut viral, kemudian menuai banyak kritikan, tapi ternyata Gus Miftah sendiri menganggap itu perkara yang biasa saja, bahkan perkara yang baik. Karena itu adalah bentuk candaan terhadap istri. Ya. Tapi menurut adat kebiasaan kita, yang namanya noyor kepala, itu bukan sebuah perbuatan yang baik. Tapi ya jangankan sekedar noyor kepala istrinya kaum muslimin. Ya Gus Miftah ini mengeluarkan perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan kasar ketika berceramah. Itu menjadi hal yang biasa kaum muslimin. Ya. Dan kali ini kaum muslimin ada video dari Gus Miftah, ini video terbaru yang kami dapatkan dari channel Harry Pras kaum muslimin ya. Di sini ditulis judul Gus Miftah teriaki orang tua goblok di panggung ceramah. Ini parah ini kaum muslimin ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Ya Allah. Dan sekarang ada satu video lagi yang dimana dia ini berteriak kepada seorang penjual penjual es teh keliling dia teman-teman. Lalu apa yang dilakukan? Dia teriak-teriak dengan kalimat kotor dan kasar. Miris. Biar kalian sama-sama tahu seperti apa ekspresi dia dan ekspresi orang yang dikatainya, kita simak videonya bersama-sama. Apa katanya? Tatapan matanya nahan kecewa. Penjual es teh ini di prank Gus Miftah, gak jadi borong esnya, malah maki si penjual. Coba kita dengar. Es tehmu oke lah. Masih. Ya kono didol goblok. Mau ketawa teman-teman. Orangnya di sampingnya ketawa seneng teman-teman. Ketawa seneng, ketawa bahagia teman-teman. Coba lihat, kita ulang cara ketawanya. Lihat ketawanya. Es tehmu oke lah. Masih. Ya kono didol goblok. Tuh. Ya kono didol goblok. Jadi tertawaan orang ya teman-teman. Ya, begitulah definisi guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya. Jadi kalau gurunya nggak punya adab, nggak punya akhlak, maka muridnya ya lebih parah. Ya, ada orang di prank, ya, di prank, dibully, ya, dizolimi lah itu artinya. Ya. Ada orang dizolimi, malah ditertawakan. Ya, karena apa? Ya karena gurunya tukang menzolimi, nggak punya akhlak, maka muridnya ya lebih parah lagi. Ya, itu tadi definisi guru kencing berdiri, murid kencing berlari ya seperti ini. Ya, coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Dolen dhisik, kula rong payu wis. Tuh, perhatikan ekspresi mukanya. Dolen dhisik, kula rong payu wis takdir. Nan kecewa dia. Jadi ana cerita Kasihan. tasawuf niku, ana bakul es karo bakul bakso niku jejer. Es tehmu oke lah. Masih. Ya kono didol goblok. Ketawanya itulah yang bikin saya itu geli ya. Ketawa ngakak. Ya, begitulah yang namanya salah guru. Ya. Guru itu digugu dan ditiru. Jadi kalau gurunya nggak punya adab, nggak punya akhlak, nggak punya tata krama, maka muridnya ya bisa lebih parah lagi. Ya. Kalau gurunya itu seorang yang akhlaknya baik, budi pekertinya baik, adabnya baik, ya keilmuannya baik, maka bisa jadi muridnya akan lebih baik lagi. Tapi sama ketika gurunya adabnya nggak ada, adabnya buruk, akhlaknya buruk, ya ilmunya nggak ada, maka muridnya lebih parah lagi. Akhirnya ya seperti ini. Ya ketika gurunya membuli orang, misuhi orang, ya menyebut orang dengan perkataan-perkataan buruk dan dengan nada-nada bercanda, ya maka muridnya seneng, tertawa, gembira. Karena bagi mereka hal yang seperti itu ya sebuah bentuk apa ya? Ya candaan yang bagus. Padahal kalau kita timbang secara adab, secara akhlak, yang seperti itu justru tidak beradab, tidak berakhlak. Coba, mana ada ajaran Islam, ya, adab dan akhlak dalam agama Islam, mengajarkan membuli orang di depan umum. Apalagi mengeluarkan perkataan-perkataan yang kasar dan kotor, menyebut goblok dan sebagainya. Kalau menyebut goblok, situasinya pas, kondisinya pas, momennya pas, itu masih bisa dimaklumi kaum muslimin ya. Misal ada seseorang itu yang sudah dinasehati dengan nasihat kebaikan, tapi dia bebal, itu disebut goblok, disebut bodoh, ya, disebut bebal, itu masih bisa ditoleransi lah, meskipun kurang baik ya. Tapi yang seperti ini orang dagang ditanya, ya es tehmu masih, ya dolen goblok. Ini kan namanya nggak beradab, ini namanya membuli. Ini namanya perundungan kaum muslimin. Apalagi yang dirundung, yang dibully, yang dikerjai, yang diprank,
itu adalah orang tua, pedagang, sedang cari nafkah. Seharusnya kan dibantu. Ketika ada orang seperti itu di majelis, ya, es tehnya kepalangan diborong, uangnya banyak Gus Miftah. Ya, es tehnya diborong, dibagikan kepada jamaah, ya, bapaknya dikasih uang, bila perlu dilebihkan, kemudian bapaknya suruh duduk mendengarkan kajian. Itu pun kalau kajian. Kalau majelisnya Gus Miftah ini kajian apa? Ya, itu pun kalau kajian kaum muslimin, ya. Diperdengarkan kalau Allah, kalau Rasul, diajak menjadi orang yang bertakwa, itu bagus. Ini malah dibully seperti itu. Apalagi sampai mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor, ya. Dan sebenarnya banyak kaum muslimin video-video dari Gus Miftah yang bagi kami tidak menunjukkan adab dan akhlak seorang yang disebut sebagai tokoh agama, ya, seorang yang disebut berilmu, pimpinan pondok pesantren dan sebagainya kaum muslimin, ya. Coba lihat video-video ini kaum muslimin. Ini pengajian, Cok. Saya ngapain? Masuk pengajian, hai. Lor, jamaah, jangan lupa saksikan kita bertiga acara apa? Ngaji bareng Gus Miftah. Ada. Apa matamu katarak? Iya, Pak. Kita berempat, Cok. Yo, sebelum saya di acara apa ini? Kiai nesu. Bila wirawiri lah ya nutupi kameraku toh, cok iki lho. Aja dong. Terima kasih konco-konco Banser. Tuh kaum muslimin, apa ya pantas kaum muslimin, seorang yang disebut Gus, disebut pendakwah, pimpinan pondok pesantren, kemudian perkataannya seperti itu kaum muslimin, di atas panggung ngisi pengajian, yang keluar kata, ya, cak-cuk, itu kan kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata buruk kaum muslimin, ya. Coba kalau nggak percaya, santri-santri yang sedang mondok di pondok pesantren itu, ya, guyonan sama ustadznya, sama temen-temennya, mengeluarkan perkataan-perkataan yang seperti itu kaum muslimin, coba. Ya pasti dimarah. Karena apa? Yang seperti itu bukan perkataan yang baik, bukan perkataan yang bagus. Ya, menunjukkan kalau orang yang sering mengeluarkan perkataan-perkataan yang nggak baik, perkataan-perkataan yang nggak bagus, perkataan-perkataan kotor, kasar dan sebagainya, menunjukkan itu imannya kurang. Coba Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik dia diam. Kalau perkataan-perkataan yang keluar seperti itu, pisu-pisuan, itu bukan perkataan yang baik. Ya, namanya misuh itu nggak ada yang baik kaum muslimin. Misuh itu tetap buruk. Ya. Jadi jangan salah kaum muslimin. Jangan salah memilih guru. Jangan salah kita mengambil ilmu agama. Ya, kalau kita salah mengambil ilmu agama dari orang-orang yang nggak benar seperti ini kaum muslimin, maka bisa jadi kita akan lebih rusak daripada yang kita ambil ilmunya. Ya, kalau kita berguru kepada orang yang rusak, kita akan lebih rusak daripada guru kita. Itulah tadi definisi guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kami nasihatkan kepada kaum muslimin, ini nasihat seorang ulama besar. Beliau adalah Muhammad bin Sirin rahimahullah. Beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun fangzur amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu itu adalah bagian dari agama. Maka hendaklah kalian memperhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Jangan sampai kita salah dalam memilih guru. Jangan sampai kita salah dalam mengambil ilmu agama. Ya, kalau sampai salah, maka jadinya seperti itu tadi kaum muslimin. Kalau guru kita salah, guru kita rusak, guru kita sesat, maka kita lebih salah, kita lebih rusak, kita lebih